Pemirsa, pemerintah Indonesia telah menciptakan skenario jika perkembangan COVID-19 akan berlangsung dalam jangka panjang. Langkah ini adalah mengubah status pandemi menjadi endemi. Lalu apa saja langkah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah dan apa perbedaan pandemi dengan endemi? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Ya, dan juga pemirsa, Menkes Budi Gunadisadikin sudah mengeluarkan statement bahwa COVID-19 diperkirakan masih akan ada di sekitar kita sehingga bertahun-tahun ke depan. Sehingga untuk saat ini pemerintah sudah menggodok sebuah rencana jika nantinya COVID-19 ini akan diubah menjadi endemi. Endemi sendiri adalah sebuah penyakit yang hanya terjangkit di suatu wilayah dan diperkirakan tidak akan hilang dalam waktu yang cukup lama. Kita akan melihat statement lebih lengkap dari Menkes Republik Indonesia Budi Gunadisadikin yang mengatakan bahwa nanti akan disusun protokol kesehatannya atas arahan Bapak Presiden berbasis teknologi informasi berpusat pada aplikasi Peduli Lindungi sehingga kita bisa membangun hidup bersama dengan epidemi ini. Nah, lalu negara apa saja kira-kira yang sudah hidup bersamaan dengan COVID-19 dan bagaimana syarat-syarat yang akan ditempuh untuk dapat mengubah pandemi menjadi endemi. Dan berikut adalah roadmap yang sudah disiapkan oleh pihak Kementerian Kesehatan jika nantinya COVID-19 akan diubah menjadi endemi di Indonesia. Pertama adalah aspek di perdagangan akan dibuat regulasi lebih detailnya sehingga nantinya perdagangan tetap akan berjalan seperti normal walaupun COVID-19 masih ada di Indonesia. Kemudian juga kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata juga akan dibuka kembali, keagamaan hingga pendidikan. Ini merupakan proyek yang sudah digodok dan dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus kemarin. Nah, pemirsa, sudah ada beberapa negara yang mengklaim dan juga menyatakan akan hidup bersama dengan COVID-19, yaitu negara Singapura, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan juga Tiongkok. Tetapi ada banyak cara dari mengubah pandemi hingga menjadi ke endemi. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan hal tersebut, tetapi ada banyak cara hingga sampai ke endemi tersebut. Pertama adalah negara Singapura sudah menerapkan vaksinasi dengan sangat ketat dan di pertengahan tahun 2021 Singapura 2/3 penduduknya sudah divaksin minimal dengan 1 dosis. Kemudian juga Singapura sudah akan mengubah fokus tes untuk COVID-19 sehingga pemantauan tes hanya dilakukan ketika ada acara ataupun perjalanan ke luar negeri. Kemudian juga Singapura sudah menciptakan sejumlah tes COVID-19 yang akurat dan juga mengeluarkan hasil cepat, dan setelah itu Singapura akan hanya menyediakan tes COVID-19 di sejumlah tempat yang memiliki resiko tinggi akan penularan COVID-19. Kemudian juga Singapura mengklaim sudah memiliki pengobatan seperti terapi untuk mengobati sakit kritis akibat COVID dan juga memiliki cara untuk pemulihan penyakit yang memang terjangkit karena COVID-19. Kemudian juga pihak Singapura menekan warganya agar memiliki tanggung jawab sosial yang cukup tinggi akan menjaga kebersihan dan juga protokol kesehatan. Nah, kita akan melihat juga apa saja tahapan-tahapan yang akan bisa dilakukan untuk mengubah pandemi menjadi endemi. Yang pertama adalah investigasi. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah tentunya akan melakukan investigasi dan juga mengetahui apakah virus ini dapat menyebar secara tepat dan juga dapat membahayakan masyarakat di Indonesia. Kemudian juga ada pengakuan dari pemerintah bahwa COVID-19 sudah menjadi pandemi di dunia. Kemudian ada inisiasi, akselerasi, deselerasi hingga persiapan. Jika kasus COVID-19 sudah menurun, maka pemerintah akan mengumumkan dan juga akan menghentikan intervensi kepada masyarakat agar nantinya COVID-19 dapat diubah menjadi endemi. Nah, pemirsa, pihak dari Kemenkes juga sudah mengatakan bahwa ada sejumlah syarat dan juga cara untuk mengubah pandemi menjadi endemi, dan berikut sejumlah contoh penyakit yang sebelumnya adalah pandemi tetapi berubah menjadi endemi dikarenakan sudah ditemukan obatnya, dan juga sejumlah penyakit ini memang sudah dianggap menjadi penyakit yang dapat ditangani. Yang pertama adalah flu Spanyol yang sudah hilang pada tahun 1920, kemudian juga ada flu Asia, flu Hong Kong hingga HIV dan AIDS yang saat ini masih ada, tetapi sudah ada terapi untuk pengobatannya sehingga tidak dapat menular dan juga dapat dicegah penularannya dengan edukasi yang benar kepada masyarakat. Lalu kita juga akan melihat langkah-langkah dari WHO dan juga CDC mengenai bagaimana cara mengubah endemi dan juga pandemi. Nah, ini berikut adalah syarat dari
Juru bicara Kementerian Kesehatan yaitu Siti Nadia Tarmizi yang mengatakan bahwa ada 3 syarat besar untuk mengubah COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Yang pertama adalah angka reproduksi pada virus COVID-19 harus di bawah angka 1. Jika masih di atas angka 1, maka penyebaran COVID-19 ini diperkirakan masih mencapai 10 hingga 13 ribu penularannya dalam satu hari. Kemudian juga cakupan vaksinasi yang tinggi. Ini dapat menciptakan herd immunity sehingga nantinya COVID-19 secara bertahap akan mulai berkurang penularannya. Kemudian juga kesepakatan global melalui World Health Organization atau WHO yang memutuskan bahwa pandemi COVID-19 ini akan diubah statusnya menjadi endemi. Nah pemirsa, apapun keputusan ke depannya diharapkan masyarakat dapat memiliki tanggung jawab sosial agar dapat tetap mentaati protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan agar segala virus yang ada di negara masing-masing dapat ditangani dengan baik. Demikian pemaparan pada siang ini Eva, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.